Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bro. Malam ini kita ngomongin kebencian, malam minggu, gak apa-apa ya? Ya. Tadi saya sempat ngomong ke teman-teman yang ada, misalnya Mas Kozi ini adalah para pejuang waktu melawan ujaran kebencian lah. jadi pengen tahu juga sebenarnya ketika menghadapi ujaran kebencian itu apa sih yang dirasakan gitu. Mungkin dirimu kita cerita di balik story di balik ini. Iya. Tentu kan kalau kita dicerca atau dituduh atau dijudge ya dengan sesuatu yang sebenarnya bukan yang kita lakukan, itu pasti ada kayak perasaan ternyem, pingin ngantem gitu ya. pingin marah gitu ya, tapi sebenarnya itu kalau kita sudah sering latihan ya, kita bisa redam gitu. Dan memang kuncinya di latihan sabar, latihan untuk tidak eksplosif, dan kemudian memang harus, pertama selain latihan itu memang harus memasang kayak prinsip-prinsip di dalam diri sendiri. Itu misalnya begini, kan ada hadis atau yang mengatakan gini, cintailah sesuatu itu sekedarnya aja, karena sesuatu yang kamu cintai itu bisa jadi suatu saat menjadi sesuatu yang kamu benci. Bencilah sesuatu yang itu biasa-biasa saja, karena bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu di kala yang lain itu menjadi sesuatu yang kamu cintai. Nah, itu kisah dasarnya di sini. Jadi kalau kita lagi dihina orang atau tadi ujaran kebencian dari seorang itu, kalau kita punya prinsip itu, maka kemudian kita akan nggak apa-apa, mungkin sekarang dia suka saya, enggak, dan saya nggak perlu bantah atau menjawab sekarang, tapi saya bisa nanti suatu saat jadi dia malah suka saya ketika melihat perilaku yang sebetulnya kayak gitu Pak. Tapi dirimu kira-kira bisa membayangkan nggak sih namanya orang benci itu gimana sih gitu? Misalnya terpikirkan nggak misalnya kok orang sampai seperti itu misalnya? Kalau ya kadang nggak nyangka, nggak menduga begitu. Temen yang tadinya akrab terutama ini paling gampang itu ketika terjadi perbedaan politik. Temen yang tadinya akrab gara-gara beda politik itu bisa benci setengah mati gitu ya. Jadi, sampai destruktif gitu kah perilakunya? Sampai destruktif, sampai kemudian paling gampang itu dia di grup secara eksplisit gitu ya, mencerca dan seterusnya juga di grup WhatsApp kalau sekarang lagi ramai. Kemudian sampai nggak mau ketemu gitu ya, sampai ya begitu. Itu kalau di politik, tapi kan di luar politik juga kadang ada begitu juga, ada yang tiba-tiba tadinya teman tapi kemudian berubah pikiran dan akhirnya menjadi benci begitu ya. Karena kadang kan dapat informasi yang salah begitu ya. Dan seringkali kita itu nggak perlu langsung klarifikasi, perlu waktu, perlu momentum untuk kemudian mengambil hatinya kembali. Itu kalau memang sedang berkepentingan dengan orang yang membenci kita ya. Kalau nggak punya kepentingan kan juga nggak perlu mengklarifikasi apapun sebenarnya kan. Iya, nggak perlu mengklarifikasi apapun, dan biasanya seiring berjalannya waktu itu akan ini dengan sendirinya akan balik dengan sendirinya. Dan gini Pak, kalau prinsip saya itu begini. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang itu jangan bawa interest pribadi, punya di situ. Jangan bawa interest pribadi. Itu yang kemudian orang akan nyaman. Sehingga ketika ada
tadi dibenci orang dan sebagainya, karena kita nggak ada interest pribadi, kita juga nyantai Pak. Kita nggak terlalu ambil hati, karena ya nggak apa-apa juga kan begitu, nggak ada interest pribadi begitu. Nah, kalau cara menghadapi ketika disangkut pautkan maksudnya Anda mungkin nggak ada interest pribadi, tapi Anda tidak bisa dilepaskan atau bersangkut paut dengan yang lain misalkan. Nah, bagaimana sampai menyikapi itu? Contohnya. Nah, misalnya disangkutkan dengan paham tertentu gitu ya. Disangkutkan dengan orang tertentu. Dengan orang tertentu, ya. Orang ini punya masalah dengan sosok tertentu, Anda karena dianggap dekat misalnya disangkut-sangkutkan, sehingga juga terlibat tanpa sengaja dalam pola daur kebencian yang ada gitu. Iya. Nah itu yang memang aku selalu dikaitkan dengan orang tertentu dalam kehidupan sekarang ini. Semua orang tahu bro. Iya. Nah ya jadi justru saya membantu memberikan masukan kepada seseorang yang terkait dengan saya itu, untuk kemudian memberikan penjelasan yang sebenarnya, tetapi kadang nunggu momentum. Misalnya begini, kita ada suatu waktu misalnya dituduh sebagai sesuatu yang dari kelompok yang ekstrim gitu ya, karena akibat dari sebuah pergulatan politik tertentu gitu ya, sampai kemudian dipersepsikan bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri juga dipersepsikan sebagai sesuatu yang anti Pancasila atau mau mendirikan sesuatu apa gitulah ya gitu. Nah dalam situasi orang sebenarnya mendapatkan informasi itu tidak rata, dan kemudian orang lebih banyak menjudge, dia mengadili oleh asumsinya sendiri kan gitu. Orang itu kan sebenarnya kan mengadili persepsinya sendiri kan gitu ya, lalu kemudian menyalahkan kan gitu. Nah dalam situasi begitu maka kita mau klarifikasi apapun itu kadang nggak ada manfaatnya. Nah sampai kemudian karena kita punya kesempatan untuk melakukan buat program-program, buat suatu aktivitas, buat sesuatu yang sifatnya itu konkret di lapangan begitu ya. Katakanlah kalau kita punya otoritas ya kita buat program-program yang kemudian memberikan jawaban terhadap persepsi itu, dan akhirnya orang berubah sendiri. Oh iya, dulu yang persepsikan sangat ekstrim ternyata moderat sebenarnya, buktinya ini programnya begini. Nah itu butuh waktu sampai setahun 2 tahun. Baru setelah itu mulai berubah, baru kita ngomong, baru kita bicara gitu. Pernah Pak kita menahan bicara di media itu sampai 2 tahun untuk topik tertentu gitu, di media internasional gitu ya, karena menunggu momen ini begitu, momen di mana orang kemudian tersadar bahwa ternyata bukan itu begitu ya. Dan kita juga sadar bahwa kalau dalam politik itu seperti orang pencak silat, orang kalau dalam pencak silat sampai belajar silat ya, kalau ketika belajar jurus 1, 2, dan 3 itu kan ideal banget ya kan, serangan begini ya begini. Tapi kalau sampai disuruh sabung, disuruh tarung ya kan udah nggak mikir jurus 1, 2, dan 3 ya kan, ya pokoknya segala cara kan akhirnya kan ngajak udah nggak textbook lagi lah ya, udah jurusnya udah refleks lagi udah. Iya, nah sehingga ketika kemudian Anda diadili atau dituduh, ini nggak tertib, ini nggak pakai jurus yang ini dan sebagainya gitu, nggak prosedur dan sebagainya, ya suasana ketika Anda tadi habis pelajari semua jurus dan kemudian bertarung itu ya memang nggak mungkin. Jadi harus sadar bahwa pasti kita akan lecet, kita pasti akan kena lumpur, kena debu gitu ya. Jadi pertama harus sadar itu dulu begitu, sehingga tidak baper ketika ada orang menjudge Anda, ketika ada orang itu menganggap Anda
tidak dulu lagi kayak gitulah ya. Itu kita harus sadar dulu itu. Gitu bro. Menarik bro. Itu apa? Itu kan persoalan cara pandang ya. Bagaimana ketika ada orang menghujat, ada orang membuat kita tidak merasa aman, nggak membuat kita merasa nyaman. Cara kita memandang, kemudian kita bisa menempatkan diri kita menjadi orang yang apa ya, lebih tough, lebih sabar, lebih bisa menerima keadaan itu kan pasti prosesnya panjang tuh bro. Dirimu kira-kira merasakan itu menjadi hal yang paling menguatkanmu ketika menghadapi situasi seperti itu apa? Yang paling menguatkanku ya tim ya, teman-teman yang selalu ini, teman dekat yang dia tidak peduli dengan suara-suara di luar ya. Karena dia tahu saya persis apa adanya ya, dan dia ketika suara itu berbeda, dia tetap meyakini bahwa ya saya masih seperti yang dulu gitu. Dan dia tetap membangun komunikasi begitu, tidak langsung meninggalkan diriku gitu ya gitu. Walaupun mungkin dia berbeda pandangan dalam satu hal tertentu gitu ya begitu. Ketika misalnya di WhatsApp dia masih jawab, ketika ada acara event yang mungkin tidak berkaitan dengan perbedaannya itu dia masih mau datang gitu ya, masih menyapa. Itu sangat menguatkan gitu. Bagaimana bro dirimu bisa mengubah itu kemudian menjadi optimisme, menjadi hal yang kemudian kamu bisa bangkit dari keadaan? Kan pasti nggak langsung, meskipun kamu bilang di awal tadi, meskipun itu jadi udah mulai biasa, tapi tetap aja kan terenyang tadi yang kamu bilang apa? Iya, terenyang itu pasti di hati itu. Pasti itu manusiawi dan itu mendidik. Jadi dan itu menurut saya tidak perlu dihindari perasaan mendidik itu. Yang perlu kita pasang itu adalah mengantisipasi diri untuk tidak meletup kan gitu. Karena once itu meletup ya udah lost control kan begitu. Itu apa yang kamu lakukan ketika mendidik? Ketika mendidik biasanya ya istighfar, kemudian ini Pak, jadi kita memberikan jawaban yang tidak langsung frontal gitu. Tidak langsung frontal. Kemudian ketika mendidih, jadi gini rumusnya, jangan pernah menulis ketika Anda sedang emosi. Jangan menulis ketika sedang emosi. Kenapa? Karena tulisan itu abadi. Jangan pernah ngirim misalnya teks WA atau apa ketika emosi gitu ya, karena fatal kalau itu dia abadi. Jangan naruh status medsos ketika Anda sedang dilanda mendidih gitu. Jadi tunggu beberapa saat dia dingin ya, baru kemudian menulis. Atau kalau mau nulis tapi jangan langsung di online, jangan langsung di sosial status, media status, tapi di catatan pribadi dulu kalau menulis. Karena memang saat emosi itu kalau ditulis itu bisa tulisannya itu bagus banget, bisa menjual banget ya. Tapi jangan langsung dikeluarkan. Itu rumusnya begitu. Nah biasanya dirimu ketika menulis itu lebih ke lebih ke pengen, kan tadi ketika mendidih jangan menulis, tapi ketika sudah siap menulis itu apakah juga lebih pengen mengcounter, seolah-olah pengen membuktikan orang itu nggak pas, atau dirimu menulis yang sesuatu sebenarnya juga tidak mengcounter langsung, atau kamu cukup calling down, atau apa yang mau ditulis? Ini saya baru dapat nih Pak, kasih ilustrasi ya. Tadi sore ini ketika kita mau bikin acara ini, kan ada poster lo yang bikin dan sebarin gitu ya. Ya, itu ada. Ini bukan orangnya lagi nonton juga. Ada yang WA Japri gitu ya. Mungkin karena saking bencinya dengan saya, dia lihat di poster itu dan itu ada gambar saya gitu ya. Ketua gerakan turun tangan gitu ya. Jadi tadi sore sekitar jam 3.45 gitu dia WA begini.
ketua turun tangan bohongan gitu, ketua gerakan bohongan gitu Pak. Wah, padahal tadi sore kan gue lagi nanya sama ente kan, kira-kira apa aja ini kan Pak. Begitu jawaban gue itu masuk Pak, mendidih kita Pak. Mendidih. Oke. Karena saya nggak pernah ketemu orang ini gitu ya, saya nggak pernah Pak. Tapi saya tahu orang ini suka neror dengan WA yang ini gitu ya. Nah, saya hampir saja waktu itu saya balas gitu ya, karena mendidih gitu ya. Tapi saya ingat tadi, jangan pernah menulis langsung ketika emosi. Sudah saya tahan gitu ya. Setelah kemudian jarak mungkin 30 menit, 1 jam gitu saya. Tapi kan gini, kalau karena kerjaan saya itu dia dari mengelola stakeholder, stakeholder management. Saya itu kan memastikan begini, WA yang masuk itu pastikan dibalas gitu ya, entah dengan jempol, entah dengan apa gitu ya. Karena rumus saya itu begini, kalaulah jawaban itu tidak memuaskan, minimal orang itu merasa tidak saya abaikan gitu. Kalau jawabannya itu tidak bisa memenuhi keinginannya, tapi ada jawaban itu, minimal orang itu merasa tidak disepelekan dengan biarin begitu saja begitu ya. Jadi saya biasakan pasti balas, walaupun ada tidak ada jadi. Nah, akhirnya setelah saya kasih cara itu, yang tadi saya membalas dengan hantaman itu, akhirnya saya balas begini, terima kasih ya gitu ya, terima kasih ya. Nah, beberapa saat kemudian orang tadi membalas ya bang gitu. Ya, panggilan bang itu kan berarti sudah mulai reda itu ya. Adem itu. Iya bang gitu ya. Nah, begitu. Karena begini Pak, kadangnya orang emosi ke kita itu juga kadang belum tentu kesalahan si orang tersebut. Karena bisa jadi dia emosi kita mendapatkan informasi yang salah dari orang lain tentang kita ke dia, kan begitu ya. Ya sudah tadi itu kan informasi lah ya. Iya, kan begitu. Apalagi kalau situasinya dalam situasi publik yang kemudian kita berinteraksi dengan sekian ratus sekian ribu orang, kan tidak semua orang tahu diri kita sebenarnya kan gitu. Tahunya kan dari berita-berita, dari cerita orang lain dan sebagainya kan gitu. Kemudian karena afiliasi tertentu akhirnya kan kemudian cenderung untuk mengambil posisi orang ini nggak baik kan begitu ya. Begitu. Jadi ya kita harus ngerti itu bahwa kadang bukan salah orang itu juga begitu. Artinya bisa jadi orang itu sebenarnya juga belum final tentang apa yang disampaikan itu. Betul. Karena mungkin belum dapat informasi yang sebenarnya gitu. Betul. Dan kadang juga orang itu sebenarnya butuh disapa juga. Cari perhatian gitu ya. Cari perhatian. Jadi kita harus ngerti itu ya. Ya sama lah kayak kita orang pacaran. Satu suami istri lah. Iya kan? Yang cowok ini kalau kita cowok kan. Kadang kita nggak tahu kan pacar kita marah, asik gitu kan. Iya kan? Biasanya setelah kita sapa ya, atau kita dengerin cerita dia, terus itu tadi marahnya kenapa? Nggak tahu kenapa marahnya kan? Ya karena nggak disapa aja gitu. Berarti jadi, itu kemudian yang membuat bisa mengerem kita untuk tidak mudah menghakimi orang yang membenci kita. Ya. Karena bisa jadi orang itu membenci belum pada tahap yang sudah final, masih mungkin masih meraba-raba, coba-coba ataupun tadi cari perhatian. Betul. Dan gini, memang rumusnya gini, kita itu nggak boleh membenci orang. Yang kita tidak suka itu adalah perbuatannya, kan gitu ya. Tapi orangnya Pak, nggak boleh kita benci. Orang kita lihat orang itu misalnya kriminal apa gitu ya, misalnya mantan sebagainya, yang segalanya yang laba-laba jelek gitu ya. Itu yang kita benci itu kan perbuatannya. Tapi orangnya kan tetap orang. Orangnya itu kan bukan binatang, orangnya ya orang gitu. Yang namanya orang itu pasti punya dua peluang, dia bisa berbuat baik dan dia bisa berbuat buruk kan begitu. Nah kebetulan saat itu dia sedang melakukan perbuatan yang dianggap buruk kan begitu. Tapi kan ada kesempatan lain mungkin barangkali, dan kita juga nggak tahu
barangkali juga kebaikan dia sebenarnya banyak juga, cuma yang kebetulan di depan mata dia itu yang lagi buruknya kan begitu Mas. Nah, biasanya kan ini bro, ada juga orang yang beralasan, aku sih nganggap orang pengennya menghormati dia, tapi kemudian dia nggak mau menghormati saya gitu. Nah itu gimana tuh merespon orang seperti itu? Ini, saya begini betul, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini, karena kita seringkali berbuat baik itu berharap ada timbal balik dibaikin orang. Okay. Nah, sebenarnya kesalahan kita seringkali di situ. Berbuat baiklah agar orang lain berbuat baik pada kita gitu. Nah, harusnya berbuat baik itu bukan karena itu. Berbuat baik itu karena kita ingin berbuat baik. Kenapa kita ingin berbuat baik? Karena kalau kita berbuat baik, kita itu bahagia perasaannya. Gitu Pak. Jadi nggak usah mikir pahala, nggak usah mikir kebaikan. Artinya kalau kebaikan kemudian memperjuangkan, tidak lah. Ya, dengan berbuat baik itu hati itu flow, hati itu bahagia. Dan ketika Anda hati bahagia, ya hidup Anda itu normal, sehat. Jadi Anda nggak usah mikirin orang itu mau berbuat apa terhadap Anda atau balas apa enggak gitu. Misalnya gini, kita ngirim rantang ke tetangga, ya kan? Rantangnya bro, mungkin ada yang tahu rantang mungkin. Ya, kalau apa ya, misalnya gini. Bingkisan makanan lah ya. Bingkisan makanan ke tetangga, ini paling sederhana ya, atau ke teman, atau ngasih kado gitu kan. Nah, kalau kita berpikirnya ngirim kado itu supaya orangnya itu baik kepada kita, ya kan? Maka ketika kita punya hajat atau punya apa, dia nggak pernah ngirim rantang ke kita marah Pak. Ini nggak tahu balas budi itu ya. Kita kok nggak baik, itu kan? Terus jadinya kita marah kan gitu. Yang dimarahin juga nggak tahu kalau kita marah juga, ya kan? Emangnya kalau kita marah-marah terus dia tahu kita lagi marah? Enggak juga. Jadi rugi kan kita kan? Kita jadi bersedih terhadap seseorang yang orangnya nggak tahu kalau kita itu sedih kan gitu ya. Yang rugi siapa? Kita sendiri gitu. Ya kan lebih baik ya udah. Dulu saya ngirim rantang, dulu saya ngirim kado itu ya karena saya senang kalau ngirim, lihat senyumannya ketika dikasih itu saya bahagia kan gitu Pak. Udah selesai sampai begitu aja, nggak usah mikir balasan gitu, nggak usah mikir artinya kan pahala. Berbuat baik itu sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kan ya. Berbuat manfaat untuk orang lain itu sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri kita ya. Juga sebenarnya untuk kepuasan batin, kepuasan bahagian tadi itu. Betul. Ini ada pertanyaan nih bro dari temen nih, dari siapa nih? Pertanyaan dari Mas siapa nih? Susinars. Bro, gimana caranya mengatasi kegenitan syahwat ingin tenar? Karena kebencian dipakai sebagai cara untuk berbeda. Oh iya betul. Aku suka bahasa kegenitan syahwat ingin tenar, ini menarik. Ingin tenar. Enggak, memang itu kalau era sekarang, karena era digital, eranya medsos, dan terutama di generasi milenial. Generasi milenial itu ukurannya malah bukan material sekarang, tapi ketenaran. Eksis. Iya. Gini bro, kalau usia kita ini, ya kita di atasnya. Gitu kita tuh berapa? Aku muda bro, kamu yang begitu kayaknya. Ya maksudnya kita ini kan perbatasan lah. Kolonial bro ini. Kolonial sama milenial. Generasi kolonial ini cara pandang terhadap kehidupan itu begini. Karena dia rata-rata kan dari kampung, lalu merubah nasib dengan pendidikan gitu ya, kuliah ke kota, akhirnya merantau, migrasi, urbanisasi, masuk nasib Jakarta gitu ya, sehingga ukuran kesuksesan itu adalah ketika nanti punya rumah yang bagus, kendaraan yang ketika lebaran dibawa pulang ya, sampai di rumah orang tua anakmu sukses kan gitu ya, kan gitu ya. Nah itu generasi kolonial begitu, ukurannya adalah ukuran material. Tapi generasi milenial itu lain. Generasi milenial itu kan anak-anak dari yang generasi kolonial itu yang ketika lahir brol itu ya di depan rumahnya rata-rata sudah ada rumah, sudah ada kendaraan gitu ya. Jadi bukan barang istimewa lagi gitu loh. Bapaknya yang udah punya mobil gitu ya. Jadi yang itu bukan sesuatu yang capean lagi sudah. Maka imajinasi tentang
tentang kesuksesan itu adalah tadi bisa bikin punya berapa follower kan gitu ya, eksis gitu. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah, bahkan itu bisa menjadi penyemangat kan begitu, bisa menjadi motivasi untuk berprestasi. Nah tinggal diarahkan saja, karena syahwat ya, tadi bicara syahwat ya, syahwat itu kan Syahwat tenar, syahwat ingin tenar. Syahwat dalam arti luas juga sebenarnya kan sesuatu yang fitrah, sesuatu yang ya kan nafsu Alami, manusiawi. ya, nafsu itu kan ada nafsu yang jelek dan nafsu yang bisa dimanage dengan kebaikan, tinggal dimanage aja dengan hal-hal yang positif kan begitu, tinggal begitu. Jadi jadikan itu sebagai motivasi ya, dan memang karena kompetisi untuk eksis tadi itu begitu ketat, akhirnya seringkali orang ambil jalan pintas. Yang penting tenar, yang penting kesobor, walaupun dengan cara-cara yang tadi misalnya, yang penting matur suloyo asal beda, ya bikin sesuatu yang kontroversial begitu ya. Memang itu cepat naikin gitu. Tapi percayalah teman-teman, kalau kita cepat naik ya cepat jatuh juga. Saya meyakini itu. Ada cepat naik, cepat jatuh juga. Buah itu kalau cepat matang, cepat busuk. Tapi kalau matangnya pelan-pelan, step by step buah itu biasanya awet. Yakin aja. Ini berproses, step by step. Ikuti bahwa sesungguhnya kenikmatan itu bukan di puncaknya, tapi kenikmatan adalah ketika kita berada di tiap prosesnya. Iya, prosesnya itu ada setiap jengkal proses itu ada kenikmatan. Jangan hanya menunggu puncaknya aja. Bagaimana dirimu menikmati proses menyikapi, mengatasi kebencian-kebencian yang berseliweran di sekitarmu? Bagaimana kamu menikmati proses itu? Kan menarik itu. Kan itu bagian dari proses itu. Iya. Apa itu nggak mengganggu tidurmu, nggak mengganggu waktumu, apa berpikirmu ketika butuh fokus? Ada apa? Itu godaan-godaan yang mungkin saat seperti itu kan juga tantangan juga. Karena gini sebenarnya, semakin kita banyak yang begitu, semakin kemudian ketika kita ada masalah, itu kita udah punya referensi penyelesaian yang sebegitu banyak. Lama-lama ya. Iya, kalau ini, karena referensinya banyak. Itu. Jadi cara kita kemudian menyikapi sesuatu itu sebenarnya ya tadi, karena kita sering banyak kebentur, sering banyak mengalami itu, akhirnya ya secara alamiah aja, refleks aja, ini begini. Jadi termasuk tadi tidak gampang melepuh itu sebenarnya. Yang pertama itu memang karena kita sudah menerapkan prinsip-prinsip dasar, kedua karena kita sering berlatihnya itu ya tadi sering menghadapi kebencian, kemudian tidak menganggap kebencian itu sebagai sesuatu yang final begitu ya. Bahkan kemudian itu menjadi challenge buat kita. Challenge-nya begini, kalau ada orang bagi saya, kalau saya bisa naklukin dia gitu ya, wah itu kayaknya keren banget gitu ya. Lu bisa membuat, kalau cowok bisa membuat orang cewek yang benci dia jadi jatuh hati, itu Pak, itu luar biasa itu. Nah itu muncul juga di kamu tuh, keinginan membuat orang yang benci kemudian menjadi tunduk, takluk atau baiklah, itu ada semacam gairah kayak itu ada bro? Sesekali muncul nggak kayak gitu? Keinginan dominan sih tidak, tetapi menjadi semacam permainan Pak. Permainannya begini, misalnya begini, saya udah dibenci sekian fase gitu ya, karena pendapat yang berbeda sebagainya. Nah, kemudian ada momen di mana dia butuh saya, yang kemudian saya harus berikan bantuan. Itu Pak, saya itu menjadi seperti bermain itu gini, wah nanti aku stepnya aku ini dulu, kaki segini dulu, nanti aku coba dia kalau lagi gitu caranya gimana gitu ya, nanti aku dan kadang gini Pak, lihat ekspresi orang itu ketika dia benar-benar butuh dan kita bantu gitu Pak, itu ya gimana, itu
tapi merasa berdosa gitu ya, tapi memang lagi butuh gitu ya, itu Pak, itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadikan kita, ya Allah, jangan sampai aku mengalami seperti dia suatu saat gitu. Kasihan gitu ya, kasihan karena kemudian belum benci dan sekarang lagi butuh dan terpaksa harus datang ke kita gitu ya. Dan intinya kalau ada orang yang telah membenci dan kemudian dibutuh kita, justru itu harus kita bantu. Jangan pernah ini ada cerita Pak, cerita menarik nih. Saya itu dengan tadi yang asosiat saya itu ya, yang sering diatur ke saya itu sering kali diminta memberikan bantuan ya, secara silent, karena nggak mungkin bantuan itu dikasihkan langsung oleh dia langsung. Jadi pesannya gini, pada saat tahu orang itu istilahnya tingkat kebenciannya itu sampai ke ubun-ubun lah ya, tiap hari pasang status yang ini terhadap si teman saya ini kan gitu ya. Nah suatu saat saya sakit gitu ya, masuk rumah sakit kurang biaya dan sebagainya, kemudian ini sakit, tolong kasih bantuan tapi gak usah bilang-bilang gitu. Ini kita kasih bantuan Pak, dan nggak boleh dipublikasi, nggak apa gitu. Dan itu Pak, kalau kita bisa melakukan seperti itu rasa bahagia dan sayang kepada orang yang membenci kita itu ya, yang betul ada sayang Pak. Sayangnya itu begini, ya Allah, kasihan ya situasinya sekarang gitu ya. Itu jadi kita malah sayang pada orang yang membenci kita, itu kita sayang karena lihat situasinya gitu. Barangkali kalau dia nggak pernah membenci saya, ketika dia mengalami itu kita nggak akan tidak Pak, nggak akan ngurusi juga. Tapi karena dia dulu pernah membenci kita, akhirnya kita jadi atensi. Tapi untuk sekelas Mas Kozin gini, ada nggak sih level kebencian ataupun gangguan kebencian yang sangat tidak mudah sampean tolerir gitu, yang sampean ibaratnya itu gampang meletup, gampang mendidih gitu. Yang level mendidihnya itu udah sangat cepat bus gitu, langsung but. Terkait apa gitu? Biasanya kalau dia menyinggung ibu saya. Ibu saya, katakanlah begini, orang mau menghina saya sampai seperti apapun itu, saya mungkin masih santai. Tapi kalau ada orang itu menghina ibu saya, ya itu ya kebetulan sih belum ada ya. Ada yang deket-deket gitu lah, deket-deket nama gitu ya. Yang deket-deket maksudnya gimana tuh? Deket-deket sudah mulai mention ibu saya gitu ya. Itu saya dia. Wah, hati-hati. Iya, sudah ini, waduh, sudah nyerempet gitu. Gua nggak akan maafkan lu kan gitu ya. Seakan-akan begitu gitu. Tapi memang kalau dia mau menghina saya itu saya nggak peduli. Tapi kalau ibu itu ya nggak tahu, memang yang terasa kan, yang terasa begitu. Ya. Meskipun dirimu bilang tadi belum pernah ada yang menghina ibu sampean ya, tapi dirimu berasumsi kira-kira kalau itu yang menghina ibu, kamu akan mudah untuk naik dan mendidih. Iya. Karena sudah ada beberapa kasus itu yang tidak menghina, tapi seperti apa ya, tidak nganggep implisit gitu ya, implicitly gitu ya. Iya, jadi implisit. Jadi seperti kayak secara langsung meremehkan gitu ya, atau menganggap dirinya lebih penting daripada ibu saya gitu ya. Itu saya sudah ada perasaan yang terus bahasa itu bedegel gitu ya. bedegel Jawa bedegel gitu. Oke, menghina agama saya masih ini loh, masih mending, masih gak terlalu ini.
Iya, hina agama ya, maksudnya karena saya yakin kalau hina agama itu lah, ya agama itu nggak akan hilang, nggak akan ini di. Karena hinaan manusia. Iya kan, maksudnya ya. Tapi kalau hina itu gimana ya? Rasanya itu lain. Kalau agama mungkin agama lebih mungkin yang dibela lebih ke nilai-nilainya ya, bukan agamanya. Iya, kan mikirnya juga sudah banyak yang belain juga gitu. Kalau itu kan nggak ada yang belain. Oke, sing belani, aku ra melu ra apa-apa. Lu melu apa? Maksudnya ini kan teman-teman ini kan mungkin ada teman-teman yang baru mungkin tadi kan namanya merespon kebencian, merespon hasutan, merespon nyinyiran itu ya, merespon hinaan itu kan perlu jam terbang, perlu pengalaman, perlu latihan juga. Dan itu juga nggak mungkin dilakukan kalau dia nggak punya kemampuan merefleksikan terhadap dirinya, melihat sekelilingnya dan sebagainya. Nah, ada nggak tips buat teman-teman milenial mungkin ketika dia agar tidak mudah untuk apa ya, mendidik, nggak mudah untuk merespon, nggak mudah untuk langsung, kan dulu ada istilah tuh mata balas mata, kalau begini balas begini, kan itu masih sampai hari masih ada anjing balas anjing istilahnya, ada seperti juga. Nah, kira-kira teman-teman milenial ini cara ngomongnya gimana ya? Kalau misalkan itu juga penting mereka kuasai skill dan sampai memiliki itu. Iya, sebenarnya gini, berkomunikasi atau bersosialisasi dalam sebuah, ya mungkin bisa komunitas, bisa organisasi, bisa kegiatan-kegiatan sosial di grassroots begitu ya, di masyarakat bawah itu turun tangan ya, itu akan melatih kita untuk, karena begini teman-teman, kalau kita itu sedang melakukan kegiatan sosial, sedang turun tangan membantu, itu kan ada perasaan begini, ada orang yang lebih butuh dari kita gitu ya. Jadi kita itu tiba-tiba Pak, walaupun sebenarnya kita miskin kadang, tapi tiba-tiba kita merasa kaya ketika membantu orang gitu, ya kan? Nah, jadi akhirnya kita banyak dilatih untuk ada orang yang lebih sengsara dari saya, ada orang yang lebih agresif dari saya, ada orang yang lebih emosional dari saya, kan gitu. Kan bantu itu konteks tidak halus material, kan? Bisa juga kan bantu dalam misalnya coping sebuah permasalahan psikologis misalnya, kan bisa juga kan bantu teman yang sedang didera oleh masalah cukup mendengar ceritanya itu kalau kita lagi itu kan kita menjadi juga kita seperti kalau itu kita lebih tinggi dari yang sedang kita bantu lah, perasaan kita kan begitu ya, perasaan kita itu saya lebih tinggi dari dia. Nah itu kalau sering-sering melakukan itu akan melatih kita tidak mudah lebih begitu. Dan artinya gimana? Artinya latihan berempati gitu ya, berempati ke orang-orang. Artinya kalau dilihat di media-media, misalkan dilihat di postingannya turun tangan, misalkan kan banyak gambar-gambar teman-teman lagi ke lapangan, lagi ke tempat-tempat masyarakat miskin dan sebagainya gitu ya. Mungkin yang nampak itu ya hal biasa bantu orang, tapi mungkin perasaan yang sampai ceritakan tadi, perasaan yang muncul ketika bantu langsung itu mungkin itu nggak bisa dirasakan gitu ya. Iya, foto yang dan ada. ini yang selalu saya ulang-ulang di anak-anak relawan turun tangan itu, teman-teman ketika Anda jadi relawan, Anda turun tangan, Anda membantu orang, sebenarnya Anda sedang membantu, yang akan dapat manfaat paling banyak itu Anda sendiri, bukan orang yang sedang Anda bantu. Contoh katakanlah gini, ini era COVID misalnya, kan lagi rame bantuan di sembako kan gitu ya. Ya katakanlah ya ini ada relawan turun tangan ngumpulin bantuan lewat kita.com, dapat sembako dibagi ya gitu ya. Nah dibagi misalnya paket 5 kiloan atau 10 kiloan kan gitu. Nah ketika relawan ngasih 5 kilo ya ke orang, kepala keluarga, dikasih bantuan, manfaatnya itu Pak paling 2-3 hari kan habis beras itu ya kan, habis ya. Tapi yang ngasih Pak, yang ngasih ini
itu dia itu punya perasaan bahwa dulu ketika ada COVID saya berbuat ini seumur hidup. Perasaan positifnya itu, bahkan mungkin nanti ketika dia punya anak, ya, saya selalu bilang, Anda nanti punya anak, ketika anak Anda ditanya, Pak, dulu ketika ada Pak gebluk COVID itu ya, Bapak atau Ibu melakukan anakku, saya itu ngumpulin beras bagi-bagi kepada orang yang di PHK, orang miskin itu Pak, seumur hidup sampai turunannya itu ngerasain manfaat dari dia bantu 5 kilo itu. Sementara yang dibantu 5 kilo seminggu udah habis, dan dia mungkin lupa juga udah dulu pernah dibantu. Udah bingung lagi dia. Iya, yang datang ke dia kan mungkin hanya dia, ada lagi datang oleh 5 kilo lagi kan gitu. Udah bingung siapa yang datang ke saya dulu kan gitu. Kan gitu Pak. Tapi yang bantu itu bertahun-tahun ini. Dan itu kalau kita mau monetize materialkan perasaan itu angkanya lebih mungkin ratusan kali daripada sekitar 5 kilogram beras itu gitu. Perasaan kebermanfaatan, perasaan berbuat sesuatunya itu gitu. Kalau dimonetisasi lah sebenarnya. Ya, kalau akan gitu ya, itu filenya miliaran mungkin nggak terbayar lah. Dia kan digunakan untuk membuat narasi kepada anaknya kan, supaya anaknya itu punya imajinasi tentang orang tuanya positif kan gitu Pak. Ya kan? Dulu ketika ada banjir, dulu ketika ada COVID, Bapak ini dulu ini berbuat ini gitu. Tapi beda Pak kalau kita nggak berbuat apa-apa. Pak, dulu ketika ada COVID ceritanya gimana? Oh Bapak ngapa-ngapain kan gitu. Jadi beda 5 kilo aja udah banyak gitu. Nah itu Pak, jadi saya memang ulang-ulang ke teman-teman adik-adik relawan itu saya tanamkan, sebenarnya ketika Anda berbuat sesuatu, ketika Anda turun tangan, Anda jangan berbuat, Anda berjuang, Anda berbuat sesuatu untuk bangsa ini, gak usah daki-daki kalau istilah Jawa itu. Ya cukup berubah, ini ada, udah muluk-muluk gitu ya. Oh, seakan-akan Anda menjadi anak muda yang peduli dengan bangsa ini dan mengikuti kerah para pejuang gitu. Enggak lah. Ya ini kebutuhan kita untuk ya memang ya kita harus turun tangan supaya kita itu hidupnya juga ringan gitu. Berarti justru sebenarnya ketika kita membantu orang itu mau kita bantu, kita yang terbantu sebenarnya. Iya, manfaatnya kita yang lebih banyak, bantuan yang ketika itu jauh lebih banyak. Dan itu baru soal tadi perasaan. Tetapi sesungguhnya kalau dalam kehidupan saya ngerasain sendiri itu begini. Kalau kita itu hidupnya memang sering banyak membantu itu lu kan orang pesantren lu ya, lu sering dengar kan kita misalnya kiai itu kita begini, saya nggak tahu bisa dari mana gitu ya. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib ya. Min haitsu la yahtasib dari pintu yang nggak terduga-duga. Nggak terduga-duga ya al-makhraja dan menjadikan jalan keluar itu menurut saya ilustrasi dalam kehidupannya itu memang kalau kita banyak berbuat sesuatu dan nggak hitung-hitungan itu ya kita akhirnya nggak bisa gitu juga. Kita dapat sesuatu itu kadang nggak tahu juga, tiba-tiba aja ada gitu ya. Jadi ada semacam memang saya itu percaya begini, energi itu tidak kan betul bekalan energi ya dalam Indonesia itu kan dia tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan kan, dia hanya bisa berubah bentuk. Jadi kalau kita ngeluarin energi itu sebenarnya ya nggak hilang gitu Pak. Dan itu akan balik ke kita dalam bentuk-bentuk yang lain gitu. Begitu. Hanya semakin banyak kita ngeluarin energi yang positif itu ya kita akan mendapatkan feedback dari misalnya semesta ini mendukung kita gitu ya. Mendukung gitu. Iya, mestaku gitu Pak. Oke Mas Fauzin, namanya waktu sudah cukup malam dan menarik tentang bagaimana menghadapi kebencian, bagaimana kita bisa mengubah kebencian menjadi energi positif. Termasuk tadi Mas Fauzin bilang mengenai bagaimana kita bisa menghadapi, mendealing dengan kebencian dengan biar tidak mudah
terbawa arus, tidak mudah mendidih, maka melatih diri untuk kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kita menjadi latihan yang bisa membuat kita menjadi lebih tidak gampang terpancing lah ya kalau ketika ada orang tidak sumbu pendek, maka sumbu kita panjang. Termasuk misalkan ketika ada orang benci kita mikirnya mungkin dia belum tahu, mungkin dia informasinya belum pas. Aku hanya perlu untuk menjelaskan ketika itu ada kesempatan. Iya. Mungkin terakhir Mas Dodi mungkin ada pesan buat teman-teman tentang bagaimana tidak menjadi orang yang sumbu pendek, mungkin terakhir dari sampean. Pesannya ya memang paling enak itu jadi orang yang jadi gini, kalau Nabi itu mengatakan kan la taghdab tapi wa yaghdabu billah kan, jadi kita itu nggak boleh marah, tapi boleh sebenarnya bukannya nggak boleh marah ya, kita itu boleh marah tapi ada momen-momen tertentu ya wa yaghdabu billah itu kan namanya ada momen Pak dimana kita itu wajib marah Pak. Mungkin tapi ini bukan statement lagi ya, saya cerita dikit aja. Jadi waktu itu begini, ada momen di mana saya ingat waktu itu ada sebuah kampung gitu ya, karena tugasnya kan ngurusin penataan kampung ya, sebuah kampung yang kita mau tata, lalu kemudian ketika ditata itu antar mereka itu konflik gitu ya, akhirnya nggak ada titik temu, akhirnya kemudian saya harus ambil sikap gitu ya untuk mendamaikan konflik itu. Akhirnya ada salah satu saudara saya itu saya gebrak gitu ya, saya marah-marahin supaya dia memahami, supaya dia secara kaget gitu ya, kaget itu karena saya merasa waktu itu saya wajib marah gitu dalam situasi begitu, wajib ngebrak meja Pak, ada perasaan begitu Pak. Jadi untuk membuat dia itu kayak shocking gitu ya, emosinya tiba-tiba gedak lah. Iya, kaget gitu ya. Lalu kemudian bisa diajak bicara gitu. Jadi ada situasi kan begitu kan. Jadi kita kadang, tapi marahnya dengan kesadaran. Yang nggak boleh itu adalah marah tanpa kesadaran. Gitu. Nah itu marahnya by design. Bukan marah by chance lah. Iya betul. Jadi kalau terima kasih Mas Kozin malamnya. Terima kasih, semoga bisa ketemu lagi waktunya yang malam Minggu, dan terima kasih sudah mampir di Gus Roy Fish, dan semoga bisa ketemu lagi. Selamat bertugas. Iya. Terima kasih sudah ketemu di dunia nyata. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.